Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Nasim, NIM 2650043. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 saya tentang model proses rekayasa perangkat lunak. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan proses software engineering, menjelaskan model-model proses RPL tersebut. Proses rekayasa perangkat lunak di sini meliputi communication, planning, modeling, konstruksi, dan development. Di sini ada beberapa model proses RPL. Di sini contoh model waterfall, di mana dia mencakup communication, planning, modeling, konstruksi, dan development. Penjelasan mengenai model waterfall. Model waterfall merupakan pendekatan SLDC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall ini bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisis, desain, dan implementasi pada sistem. Model waterfall ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model waterfall ini, dia sistem rangkaiannya jelas, gambar akhir yang jelas, baik dalam dokumentasi, serta dia juga memiliki kekurangan, yaitu tidak fleksibel, memakan waktu yang lama, potensi kenaikan biaya yang besar. Contoh penerapan model waterfall ini dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Di sini dalam sistem penjualan yang digunakan di Jaya Semarang masih menggunakan sistem yang sederhana, yaitu dalam pemesanan atau membeli suatu produk yang dijual, maka suatu konsumen harus datang langsung ke toko tersebut atau ke tempat tersebut. Untuk itu perlu pengembangan sistem informasi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan agar dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi maupun memesan produk yang dijual. Metode ini digunakan untuk pengembangan sistem, yaitu metode waterfall. Model prototyping. Penjelasan model prototyping. Model prototyping atau metode prototype adalah metode pengembangan sistem perangkat lunak SLDC di mana prototipe dibangun, diuji, dan kemudian dikerjakan ulang seperlunya sampai hasil yang dapat diterima dicapai dari sistem atau produk yang lengkap, dapat dikembangkan. Model ini bekerja paling baik dalam skenario di mana tidak semua persyaratan proyek diketahui secara rinci sebelumnya. Ini adalah proses berulang coba-coba yang terjadi antara pengembangan dan pengguna. Dia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, dapat menjalin komunikasi yang baik antara user dan pengembang sistem. Sistem perbaikan yang dilakukan pada prototipe merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut, sehingga lebih reliable. User akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya, serta menghemat waktu dalam mengembangkan suatu sistem. Dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, untuk menghemat waktu, biasanya pengembangan hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanan. Tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Contoh penerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasien. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil atau penilaiannya diberikan oleh pelanggan dan dievaluasi serta dianalisis kebutuhan pemakaian kembali yang akan dilakukan. Model spiral. Model spiral adalah salah satu model siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC yang paling penting, yang menyediakan dukungan atau penanganan resiko. Kelebihan dan kekurangan model spiral. Kelebihannya, dia perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Kekurangannya, pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar, hanya untuk menuntut keahlian penilaian resiko. Contoh penerapan model spiral. Perkembangan era industri 4.0 menuntut setiap instansi agar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam segala bidang. Salah satunya adalah pemanfaatan web pada proses bisnis. PT Diner Makmur Cikarang merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan barang jenis styrofoam.
dalam penjadwalan produksi masih dilakukan menggunakan cara manual yang memerlukan waktu lama dalam pengerjaannya. Selain itu, pada pendistribusian jadwal yang sudah jadi terhadap pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini dikembangkan suatu sistem informasi penjadwalan berbasis web menggunakan metode spiral. Model RED. Model RUP. Model RUP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang dapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Dia juga memiliki kelebihan, bisa dilihat pada layar, serta dia juga memiliki kekurangan. Contoh penerapan model RUP. Model Agile. Metode Scrum, bisa dilihat pada layar. Scrum adalah kerangka kerja untuk penyelesaian pekerjaan di dalam Agile. Scrum menggunakan semua prinsip inti Agile untuk menetapkan metode guna memfasilitasi sebuah proyek. Namun penting untuk diperhatikan bahwa Agile tidak selalu berarti Scrum. Kelebihannya dia bisa membantu menghemat biaya, serta kekurangannya ada kemungkinan gagal karena diatur dengan ketat. Contoh penerapan model Scrum. Model DevOps. DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan dan operasi. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaborasi dan integratif antara pengembang dan operasi perangkat lunak. Kelebihannya dia siklus pengembangan yang lebih pendek, serta kekurangannya penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. Contoh penerapan model DevOps. Sini ada model Extreme Programming. XP merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek, dan sasaran dalam metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium, serta metode ini juga sesuai jika tim dihadapkan dengan yang tidak jelas maupun terjadi perubahan request stream yang sangat cepat. Kelebihannya dia efisien waktu dan biaya. Untuk kekurangannya adalah dokumentasi, minimnya desain, dan tidak cocok dikerjakan secara remote. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.